Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Angkal Gol, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan Liga Inggris. Movies Nottingham Forest comeback, Setan Merah menang 3-2. Manchester United bekerja keras saat menjamu Nottingham Forest. Mu tertinggal 2 gol cepat sebelum bangkit untuk meraih kemenangan dengan skor akhir 3-2. Laga Movies Nottingham Forest digelar di Old Trafford, Sabtu 26 Agustus tahun 2023 malam WIB. Tim tamu membuat kejutan usai mencetak 2 gol cepat dari Taiwo Awoniyi dan Willy Bowley pada 4 menit pertama. Christian Eriksen mencetak gol balasan Mu untuk menipiskan ketinggalan 1-2 saat jeda. Setan Merah sepenuhnya comeback di babak kedua dengan menciptakan 2 gol tambahan dari Casemiro dan penalti Bruno Fernandes. Dengan hasil ini Mu naik ke peringkat 5 klasemen usai mengumpulkan 6 poin dari 3 pertandingan. Terpaut 1 poin dari Tottenham Hotspur di puncak. Nottingham Forest menempati urutan 14 dengan 3 poin. Arsenal vs Fulham. The Gunners ditahan 10 pemain Dhaka Tigers 2-2. Arsenal ditahan imbang oleh 10 pemain Fulham 2-2. Gol Zhu Palhinha memupuskan kemenangan The Gunners yang sudah di depan mata. Arsenal menjamu Fulham di Emirates Stadium dalam lanjutan Liga Inggris, Sabtu 26 Agustus tahun 2023 malam WIB. Fulham mencetak gol kilat ketika laga baru berjalan 1 menit melalui Pereira. Penalti Bukayo Saka pada menit ke-70 menyamakan skor 1-1. Arsenal balik memimpin selang 3 menit. Eddie Nketiah mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-73. Pada menit ke-87, Fulham bisa menyetarakan angka lewat Zhu Palhinha. Hasil imbang 2-2 menutup 90 menit. Tambahan 1 angka membuat Arsenal berada di posisi kedua dengan 7 poin. Fulham di urutan ke-11 dengan 4 poin. Mbappe 2 gol, PSG bekap Lens 3-1. Paris Saint-Germain akhirnya meraih kemenangan pertamanya di Ligue 1 2023/24. PSG memetik kemenangan mudah atas Lens dengan skor akhir 3-1. PSG menjamu Lens pada pertandingan di Stadion Parc des Princes, Minggu 27 Agustus tahun 2023 dini hari WIB. Mbappe menjadi bintang kemenangan PSG atas Lens. Superstar sepak bola Prancis itu menyumbang 2 gol tuan rumah. Dan 1 gol lainnya datang dari pemain baru Marco Asensio. Sedangkan Mogen Guilavogui mencetak gol hiburan Lens. Kemenangan ini mendongkrak PSG ke peringkat 4 klasemen Liga Prancis dengan perolehan 5 poin dari 3 pertandingan. PSG tertinggal 2 poin dari AS Monaco di urutan teratas. Sementara itu, Lens terpuruk di papan bawah. Lens duduk di posisi 16 setelah baru mengumpulkan 1 poin saja. Milan vs Torino, Giroud brace, Rossoneri menang 4-1. AC Milan menggilas Torino dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Italia. Olivier Giroud menyumbang brace lewat eksekusi penalti. AC Milan vs Torino berlangsung di San Siro, Minggu 27 Agustus tahun 2023 dini hari WIB. Il Diavolo Rosso memimpin lebih dulu lewat Christian Pulisic. Dan kemudian dibalas oleh Il Toro lewat Precious. Milan kemudian menambah 2 gol jelang turun minum. Masing-masing gol dicetak oleh Olivier Giroud dan Theo Hernandez.
Giroud kembali mencetak gol di babak kedua. Alhasil, Milan menutup pertandingan dengan kemenangan 4-1. Hasil ini untuk sementara membawa Milan ke puncak klasemen Liga Italia dengan 6 poin. Torino ada di urutan ke-14 dengan 1 angka. Final Piala AFF U23, Vietnam juara, kalahkan Indonesia adu penalti 6-5. Indonesia vs Vietnam bertanding di final Piala AFF U23. Garuda Muda kalah adu penalti 6-5. Vietnam juaranya. Indonesia vs Vietnam jadi laga puncak final Piala AFF U23 ke 2023. Pertandingan digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand dimulai pukul 20 WIB, Sabtu 26/8. Indonesia akhirnya kalah dengan skor 6-5 setelah tendangan Hernando Ari ke kiri gawang bisa ditepis. Kiper Chuan Van Chien, Vietnam juaranya, mampu mempertahankan titel Piala AFF U23 yang tahun lalu juga jadi juaranya. Kenapa Sinte yang percayakan Hernando Ari jadi eksekutor penalti? Hernando Ari menjadi satu-satunya eksekutor timnas Indonesia yang gagal di final Piala AFF U23. Pelatih Sinte yang menjelaskan kenapa sang kiper maju sebagai algojo. Indonesia vs Vietnam jadi laga puncak final Piala AFF U23 ke 2023. Pertandingan digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand dimulai pukul 20 WIB, Sabtu 26/8 malam WIB. Skuad Garuda pada prosesnya kalah 5-6 dalam adu penalti. Kedua tim sebelumnya bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Hernando Ari adalah eksekutor tambahan setelah seluruh penendang dari kedua tim mampu menjalankan tugas dengan baik. Malang untuk Hernando, dirinya malah menjadi satu-satunya penendang yang gagal mencetak gol. Kegagalan Hernando ini seolah menghilangkan performa apik selama pertandingan. Dia malah sempat menepis eksekusi penalti pemain Vietnam di babak pertama. Hernando sebetulnya bukan sok-sokan mau menjadi eksekutor dalam ada tos-tosan. Pelatih Sinte yang sudah menyiapkan semua pemain untuk bisa menjadi penendang. Kami hanya memiliki 5 pemain pengganti, jadi kami harus mempersiapkan diri dengan matang jika terjadi perpanjangan waktu, kata Sinte Yang. Hernando penuh percaya diri. Dia juga tampil sangat bagus. Dia berlatih penalti di latihan, tapi dalam pertandingan gagal dan mohon terus dukung dia, sambungnya. Chelsea resmi datangkan kiper George Petrovic. Jelang penutupan bursa transfer musim panas, Chelsea mendatangkan kiper baru. Dia adalah George Petrovic yang diget dari klub MLS, New England Revolution. The Blues memboyong kiper Serbia berusia 23 tahun itu dengan kesepakatan transfer senilai 14 juta pound sterling (192,4 miliar rupiah). Petrovic dikontrak selama 7 tahun dengan perpanjangan setahun berikutnya. Petrovic didatangkan karena Chelsea sedang krisis kiper. Si biru tinggal memiliki Robert Sanchez usai Marcus Bettinelli cedera. Sedangkan Kepa Arrizabalaga telah dipinjamkan ke Real Madrid sampai akhir musim ini dan Edouard Mendy sudah angkat kaki ke Arab Saudi dengan bergabung Al Ahly. Ini adalah sebuah langkah besar dan selalu menjadi mimpiku untuk bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia, ungkap Petrovic di laman resmi Chelsea. Bermain di Premier League itu adalah sesuatu yang sangat kunantikan dan kuharap aku bisa belajar banyak hal di sini di Chelsea. Aku tidak sabar bertemu dengan semua orang di sana dan bermain di Stamford Bridge. Ter Stegen perpanjang kontrak di Barcelona sampai 2028. Marc-Andre Ter Stegen melanjutkan komitmennya sebagai pemain Barcelona dengan kontrak baru. Ter Stegen akan berseragam law school sampai ke 2028. Kepastian kontrak baru Ter Stegen itu diumumkan via situs resmi klub, Jumat 25 Agustus tahun 2023.
Itu artinya Ter Stegen akan memasuki tahun ke-14 sebagai pemain Barcelona saat kontrak terbarunya habis. Saya sangat senang. Saya akan menatap 5 tahun ke depan dengan antusiasme tinggi. Saya berharap segalanya berjalan lancar dan bisa memenangi banyak trofi. Ujar Ter Stegen. Misi saya adalah bersaing di level tertinggi dan kami punya skuad untuk melakukannya. Kami bisa mengakhiri musim dengan baik dan berpeluang meraih banyak titel. Ter Stegen jadi kunci utama Barcelona bisa menjuarai La Liga musim lalu. Dia mengoleksi 26 clean sheet dari 38 laga sehingga meraih semua trofi pertama kalinya. Dia berperan mengantarkan klub meraih 5 trofi La Liga, 1 Liga Champions, 5 Copa del Rey, 1 Piala Super Eropa, 1 Piala Dunia antar klub, dan 3 kali Piala Super Spanyol. Alexis Sanchez resmi pulang ke Inter Milan. Alexis Sanchez cuma semusim bermain di Olympico Marseille. Sanchez resmi pulang ke Italia untuk memperkuat Inter Milan lagi. Kepastian transfer itu diumumkan langsung oleh Inter, Sabtu 26 Agustus tahun 2023 malam WIB, atau sehari setelah mereka melepas Joaquin Correa ke Marseille. Sanchez otomatis jadi pengganti Correa di lini serang. Sanchez dikontrak setahun dengan nilai 2,8 juta euro per musim plus bonus. Dia mengenakan nomor punggung 70 musim ini. Kehadiran Sanchez memang dibutuhkan oleh Inter untuk memperkuat lini serang mereka. Setelah gagal merekrut Gianluca Scamacca dan Folarin Balogun, dia tampil oke bersama Marseille musim lalu lewat 18 gol dari 44 laga. Sanchez sempat memperkuat Inter sedari 2020 hingga 2022 setelah dilepas Manchester United. Dia berperan dalam hadirnya Scudetto, Coppa Italia, dan Super Italia lewat 20 gol dan 23 assist dari 109 penampilan di seluruh ajang. Sanchez jadi pemain ke-10 Inter Milan di musim panas ini. Sebelumnya sudah ada Jan Bisek, Jan Sommer, David Fratesi, Marcus Thuram, Juan Cuadrado, Carlos Augusto, Imola Odero, Rafael Di Gennaro, dan Marco Arnautovic. Alexis Sanchez kemungkinan akan melakoni debutnya saat Inter melawat ke markas Cagliari, Selasa 29 Agustus tahun 2023 dini hari WIB. Terima kasih sudah menonton Angkel Gol. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru. Well, let's have a look at the replay. What a through ball this is by Thiago, and it's a great finish. He holds off the defender, keeps his composure, and finds the back of the net. It's a marvellous goal. Well, it's a tale of 4 goals in this match now. 3-1 it is. Out for a Liverpool throw. Well, they are committed to making the substitution here. Pressing high to win the ball. Couldn't quite finish. Well, if they can just get one, it will certainly make it interesting. The electronic board has been held in the air, and we're going to have a minimum of 4 added minutes. Oh, big chance! And the keeper has denied him. Well, I've got to say, Derek, he was always in control of that situation. Brilliant stuff. Let's see about the delivery.
So the final whistle and no cause for celebration in the Magpies camp. What did you make of how it went? Well, Derek, they were certainly off the pace today. Beaten to the ball in too many key areas. They need to refocus now and perform better next time out.